Assalamualaikum teman-teman. Sebelum masuk cerita, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like ya. Oke, lanjut. Cerita diawali dengan keadaan bumi yang sudah mulai tercemar, dengan banyaknya asap kebakaran di mana-mana, dan sudah mulai tidak nyaman untuk ditinggali. Ini tidak lain karena ulah manusia. Selanjutnya, kita diperlihatkan sebuah larva aneh yang muncul dari sebuah telur yang mengambang di atas air. Makhluk ini dinamakan parasit. Kemudian parasit ini masuk ke tubuh seseorang yang sedang tidur, melalui lubang telinga. Seketika, parasit ini mengambil alih otak pada tubuh orang ini. Setiap parasit harus mencari wadah mereka untuk bertahan hidup. Dan manusia menjadi target mereka, dan berusaha untuk menguasai otak manusia. Shin berpindah ke sebuah kamar salah satu parasit tersebut sampai ke rumah seorang murid sekolah menengah, yaitu Shinichi Izumi. Karena sedang mengenakan earphone, makhluk ini pun tidak bisa masuk langsung ke otak Shinichi. Ia mencoba masuk melalui hidung. Merasa aneh, Shinichi pun melakukan perlawanan terhadap makhluk tersebut. Perlawanan Shinichi mengakibatkan sang parasit hanya bisa masuk lewat urat di tangan kanan Shinichi. Shinichi menahan parasit tersebut dengan kabel earphone agar tidak masuk lebih dalam ke tubuhnya. Selanjutnya, di sebuah rumah dengan seseorang yang tidur tadi, tiba-tiba kepalanya terbuka dan kemudian memakan kepala istrinya yang berada tepat di depannya. Shin berganti. Keesokan harinya ketika di sekolah Shinichi, mulai merasakan ada yang aneh dengan tangan kanannya. Tangannya bisa memanjang sendiri dan bisa juga melempar bola basket tepat masuk di jaringnya. Tak lama kemudian, di kamar Shinichi, tangan kanannya berubah wujud menjadi sebuah makhluk aneh dan mengatakan ia telah gagal memakan otak Shinichi. Namun dengan gagalnya memakan otak Shinichi, makhluk ini seperti manusia yang bisa berpikir. Makhluk ini kemudian memberi nama dirinya sendiri dengan sebutan Miki. Miki tidak seberuntung parasit lainnya. Parasit yang berhasil ternyata membawa malapetaka. Mereka memakan manusia. Di sisi lain beredar sebuah berita mengenai pembunuhan misterius di mana sang mayat ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Miki berpikir ini adalah ulah sejenisnya. Selain kemampuan Miki seperti layaknya manusia, ternyata kemampuan Miki dapat mendeteksi makhluk sejenisnya dalam beberapa ratus meter. Dan benar saja mereka menemukan makhluk yang sama yang sedang memakan manusia. Di sini Miki berhasil membunuh makhluk itu dengan mengubah tangannya menjadi senjata. Dari sini mereka mulai melindungi diri satu sama lain. Miki bertahan hidup dengan menyerap nutrisi dari Shinichi. Berbeda dengan parasit lain, mereka harus mencari mangsa dan memakan manusia untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di sekolah mengadakan perkumpulan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah memperkenalkan guru baru, yaitu Tamiya Ryoko. Miki menyadari guru tersebut adalah parasit. Kemudian Shinichi menanyakan, apa sebenarnya tujuan Tamiya Ryoko? Ia tak menjawab dengan jelas, dan akhirnya mereka pun bertemu di sebuah akuarium besar. Di sini Tamiya Ryoko memperkenalkan dua temannya yang sudah terinfeksi parasit, yaitu Shimada Hideo, yang menyamar sebagai siswa sekolah, dan Mr. E, yang menyamar sebagai petugas kepolisian. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi bagaimana manusia dan parasit dapat hidup berdampingan. Selain itu, Tamiya Ryoko juga melakukan percobaan dengan melakukan hubungan dengan Mr. E. Hal itu membuat Tamiya Ryoko hamil. Seperti apa jadinya jika bayi itu lahir? Manusia atau parasitkah? Kita tidak tahu. Kemudian Miki memberitahu kepada Shinichi untuk berhati-hati terhadap mereka, terutama Mr. E. Miki mendeteksi Mr. E memiliki niat membunuh yang cukup tinggi. Shin berganti, Shinichi yang menyayangi ibunya memberi saran agar ibunya tidak sering keluar rumah. Kemudian ibunya merasakan ada yang disembunyikan oleh Shinichi. Ia bertanya kepada Shinichi, namun Shinichi tak mau bercerita dan mengabaikannya. Sikap Shinichi membuat sang ibu pun terlihat sedih. Shin kemudian berpindah ke sekolah. Shinichi bercerita kepada Miki bahwa waktu kelas 4 SD dia hampir tersiram minyak panas, namun digagalkan oleh ibunya.
Dengan mengorbankan tangannya, ibu Shinichi terluka. Hal ini membuat Shinichi merasa bersalah. Miki bertanya-tanya, kenapa manusia harus mengorbankan sesuatu untuk manusia lain? Lukisan yang dilukis Shinichi adalah ibunya sendiri. Kemudian Shinichi pulang sambil melihat ibunya yang sedang bekerja di apotek. Namun Miki mendeteksi ada Mr. E yang ingin membunuh Shinichi dan Miki. Kemudian mereka pun bertarung di suatu tempat. Mereka berhasil melumpuhkan Mr. E dengan bantuan Shinichi yang menusuk Mr. E menggunakan besi. Shin berganti ke ibu Shinichi yang pulang dari tempat kerja dan mampir membeli daging. Ketika sedang berjalan pulang, tanpa sengaja ibu Shinichi melihat seorang yang sedang tergeletak penuh darah. Ternyata itu adalah Mr. E yang sedang sekarat. Parasit yang ada di tubuh Mr. E akhirnya pindah ke tubuh ibu Shinichi. Pada saat di rumah Shinichi, Miki terbangun dan mendeteksi parasit yang sedang mendekat ke rumahnya secara perlahan. Miki menunggu dan itu ternyata adalah ibu Shinichi yang sudah terinfeksi parasit milik Mr. E. Miki mencoba memberitahu bahwa ibunya adalah parasit. Namun Shinichi bersikeras bahwa itu adalah ibunya. Seketika itu, Shinichi terjatuh karena tertusuk jantungnya oleh ibunya sendiri. Beberapa hari kemudian, Shinichi tak terlihat hadir di sekolah. Shinichi pun terbangun dari kematiannya. Dan ternyata Miki membantu membeda jantungnya Shinichi yang terluka dengan memberikan selnya untuk menutup luka di jantung Shinichi. Shinichi lalu bergegas pergi ke sebuah tempat dengan aura wajah yang sudah mulai berbeda. Tempat itu adalah lab sekolah yang biasa digunakan oleh Tamiya Ryoko yang melakukan penelitiannya. Shinichi menanyakan Mr. E kepada Tamiya Ryoko, tetapi Tamiya Ryoko mengaku tidak tahu. Shinichi pun bersumpah akan menemukan ibunya dan akan membunuhnya. Shin kemudian berpindah ke kantor polisi. Mereka sedang menyelidiki kasus Mr. E dan mencari siapa pembunuhnya. Kemudian polisi mendatangi Shinichi untuk menanyakan perihal kematian salah satu polisi yang ada di dekat rumahnya. Shinichi menjawab tidak tahu. Shinichi secara perlahan mulai berubah. Mulai dari aura wajah, karakter suara, dan bahkan sikapnya. Ini dikarenakan sel-sel milik Miki sudah mengalir dalam darah Shinichi dan menyebabkan sifat alami manusia Shinichi mulai menghilang. Singkat cerita, pada saat di sekolah, Shimada Hideo diketahui bahwa dia adalah parasit yang menyamar menjadi siswa. Ia ketahuan karena ada seorang siswi yang mencabut rambut Shimada. Dan kemudian rambut tersebut keriting dan membusuk. Shimada ingin membunuh semua yang ada di ruangan seni. Satomi mencoba mengambil cairan kimia dan melempar ke mulut parasit itu. Dan membuat parasit tersebut kesakitan dan berontak. Shinichi dan Miki mendengar suara jeritan Satomi yang berada di lantai atas, segera menuju ke lokasi. Saat tiba, Shinichi terkejut melihat beberapa mayat tergeletak di lantai. Miki pun mencoba menenangkannya. Kemudian Shinichi bergegas menolong Satomi yang hendak dibunuh oleh Shimada. Setelah Shinichi menyelamatkan Satomi, Shinichi lalu menuju atap gedung untuk membunuh Shimada. Jangan, Shimada. Setelah berhasil membunuh Shimada, Shinichi bertemu dengan Tamiya Ryoko. Ia mengatakan akan melakukan percobaan terhadap bayi yang dikandungnya. Setelah itu, Tamiya Ryoko memberitahu lokasi Mr. E. Ia sudah mengambil alih tubuh ibu Shinichi. Selanjutnya, Shinichi pun bertemu dengan Mr. E yang berada di tubuh ibunya Shinichi di suatu tempat. Ketika ingin membunuh ibunya, Miki sudah mulai lelah dan ingin tidur. Ini disebabkan karena sel-sel Miki tadi yang sudah dibagi kepada Shinichi ketika menyelamatkan Shinichi. Lalu Shinichi pun diberikan senjata oleh Miki sebagai alat untuk membunuh ibunya. Mereka pun berduel.
Ketika sedang berduel, ada yang aneh terhadap ibunya. Shinichi yang menyadari, hal itu pun langsung bergegas memenggal kepala sang ibu. Kemudian Shinichi mengatakan bahwa ibunya telah menolong Shinichi untuk yang kedua kalinya. Shinichi tidak menangis sama sekali saat melihat ibunya mati, dikarenakan sisi manusiawi Shinichi yang mulai terus menghilang dan mengikuti sifat alami Miki sang parasit. Kemudian Shin berpindah ke rumah sakit tempat Satomi dirawat, dan dengan adanya Shinichi yang menjenguknya. Di akhir Shinichi mengatakan bahwa ia akan menghabisi seluruh makhluk parasit di dunia ini. Film pun berakhir dengan seseorang yang sedang memotret Shinichi dan pergi dari kejauhan. Itulah sedikit alur cerita film Parasit. Film ini diadaptasi dari seri anime yang berjudul Parasit juga, namun tidak sedetail yang ada di animenya. Nantikan film Parasit part selanjutnya. Ingat ya teman, film ini rilis sejak tahun 2014. Kami mengangkat alur ceritanya karena di Netflix baru dirilis film Parasit terbaru tahun 2024. Jika kalian sudah pernah menonton film Parasit 2014 ini, ada baiknya kalian tinggalkan komentar atau saran yang membangun, agar kami dapat memperbaiki kesalahan kami di alur cerita berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih, dan wassalamualaikum. Sampai jumpa di part berikutnya.